بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Ahad 28 Syawal 1443 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah Masjid Al-Kautsar di Tapin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita ingin membahas tema, yaitu mengkaji hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam matan yang disebut dengan Al-Arba'in An-Nawawiyah, 40 hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan sebelum segala sesuatunya, kita ingin sedikit mengetahui siapakah Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Imam An-Nawawi, nama lengkap beliau adalah Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah. Nama lengkap dari Imam An-Nawawi adalah Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah. Dan beliau adalah ulama Islam abad ke-7 Hijriah. Beliau wafat pada tahun 676. Beliau wafat pada tahun 676. Dan Imam An-Nawawi rahimahullah
beliau terkenal dengan panggilan Al-Imam An-Nawawi, dan beliau adalah ahli hadis, ahli fikih, ahli bahasa, dan juga salah satu ulama rujukan dari ulama-ulama yang bermadhab Syafi'i. Dan beliau mempunyai kitab-kitab yang beliau tulis di dalam fikih, hadis, bahasa, dan juga sejarah, seperti kitab-kitab beliau Riyadhus Shalihin, kemudian Al-Arba'in An-Nawawiyah yang kita baca pada kesempatan kali ini, kemudian Minhajut Talibin, kemudian Rawdatut Talibin, kemudian Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, dan masih banyak yang lain. Dan Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala beliau ulama yang belum menikah sampai akhir hayatnya. Jadi beliau ini lahir 631 Hijriah, wafat 676 Hijriah. Berarti sekitar umur beliau adalah 45 tahun saja. Akan tetapi 45 tahun ini beliau gunakan untuk menulis kitab-kitab yang sangat penting, sehingga kaum muslimin mengambil dari kitab tersebut pelajaran-pelajaran. Dan kenapa disebut dengan Imam An-Nawawi? Karena berasal dari kata nawa. Nawa adalah sebuah daerah yang berada di daerah Syam, yang sekarang Suria, Yordania, Palestina. Maka beliau berasal dari daerah itu. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita langsung kepada kitab atau matan Al-Arba'in An-Nawawiyah. Al-Arba'in artinya 40. Kemudian An-Nawawiyah artinya 40 hadis yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan 40 hadis yang dikumpulkan bukan hanya ulama-ulama, bukan hanya Imam Nawawi yang mengumpulkan sebelumnya, akan tetapi juga banyak ulama-ulama yang mengumpulkannya. Kita baca apa yang disebutkan oleh Imam Nawawi di dalam kitab Al-Arba'in muqaddimahnya. Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji milik Allah Rabb semesta alam, qayyumus samawati wal aradhin, yang menegakkan langit-langit dan bumi, mudabbirul khalaiqi ajma'in, yang mengatur seluruh makhluk, ba'ithir rusul salawatuhu wa salamuhu alaihim, yang mengutus para rasul, ilal mukallafin, kepada seluruh makhluk-makhluk Allah, lihidayatihim, sebagai petunjuk bagi mereka, wa bayani syara'i'id din, dan menjelaskan syariat-syariat agama, bid dalailil qat'iyyah wa wadihatil barahin,
dengan dalil-dalil yang pasti dan bukti-bukti yang jelas. Ahmaduhu ala jami'i ni'amih. Aku memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas seluruh nikmat-nikmatnya. Wa as'aluhul mazida min fadlihi wa karamih. Dan aku memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tambahan dari karunia dan kemurahannya. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku bersyahadat bahwa sayyid kita Nabi Muhammad adalah hambanya dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa habibuhu wa khaliluhu afdalul makhluqin. Dan yang paling dicintai oleh Allah, kekasih Allah, makhluk yang paling utama. Al-mukarramu bil Qur'anil aziz al-mu'jizati al-mustamirrati ala ta'aqubis sinin, yang dimuliakan oleh Allah dengan Quran yang agung sebagai mukjizat yang terus menerus sampai akhir zaman. Wa bis sunanil mustaniratil mustarsyidin, dan dimuliakan dengan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menerangi orang-orang untuk mendapatkan petunjuk. Al-makhsusu bi jawami'il kalim, yang dikhususkan dengan jawami'ul kalim. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang dikhususkan dengan jawami'ul kalim. Apa itu jawami'ul kalim? Perkataan pendek tapi maknanya luas. Seperti hadis innamal a'malu binniyat. Amalan tergantung niat. Perkataannya pendek tapi maknanya luas. Wa samahatid din, dan dikhususkan dengan agama yang mudah. Ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mendapatkan syariat yang mudah. Maka kalau seandainya ada syariat Islam yang sulit, itu bukan dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala sairin nabiyyin wal mursalin. Semoga salawat dan salam selalu tercurahkan atas seluruh para nabi dan para rasul, wa ali kulli wasairis salihin, dan seluruh kerabat beliau dan kepada orang-orang saleh. Amma ba'd, faqad ruwina an Ali bin Abi Talib wa Abdullah bin Mas'ud wa Mu'adz bin Jabal wa Abi Darda wa Ibn Umar wa Ibn Abbas wa Anas bin Malik wa Abi Hurairah wa Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhum. Kita telah meriwayatkan dari Ali bin Abi Talib, Abdullah bin Mas'ud, Mu'adz bin Jabal, Abu Darda, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Anas bin Malik, Abu Hurairah, Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Maksudnya beliau mendapatkan riwayat hadis dari sahabat-sahabat tersebut min turqin katsiratin bi riwayatin mutanawwi'atin, dari jalan yang banyak dengan riwayat-riwayat yang bermacam-macam. Apa hadisnya dari sahabat-sahabat tadi? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hafidha ala ummati 40 haditsan min amri diniha ba'athahu Allah yaumal qiyamah fi zumratil fuqaha wal ulama. Siapa yang menghafalkan atas umatku 40 hadis. Nah, makanya kan tema kita ini al-arba'in, 40 hadis yang dikumpulkan oleh Imam
An-Nawawi Asy-Syafi'i. Ya. Berdasarkan hadis ini, siapa yang mengumpulkan atas umatku 40 hadis dari perkara agamanya, niscaya Allah utus dia pada hari kiamat sekelompok, satu golongan dengan para ahli fikih dan para ulama. Nah, ini. Makanya beliau mengumpulkan 40 hadis ini. Tujuannya apa? Agar mendapatkan faedah hadis ini. Siapa yang mengumpulkan 40 hadis lalu dia hafalkan kepada umat Islam, maka di hari kiamat akan dikumpulkan oleh Allah dalam golongan ahli fikih, fuqaha, dan golongan para ulama. Wa fi riwayah ba'athahu Allah faqihan 'aliman. Dan di dalam riwayat yang lain Allah utus dia menjadi ahli fikih dan orang yang berilmu. Wa fi riwayah Abi Darda wa kuntu lahu syafi'an wa syahidan yaumal qiyamah. Dan di dalam riwayat Abu Darda, siapa yang mengumpulkan 40 hadis tadi, aku akan menjadi pemberi syafaat untuknya, penolongnya kelak pada hari kiamat. Nah, semestinya kita harus memperhatikan hadis ini karena faedahnya besar. Wa fi riwayat Ibnu Mas'udin qila lahu udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ta. Di dalam riwayat Abdullah bin Mas'ud, siapa yang mengumpulkan 40 hadis ini terhadap umat Islam, maka akan dikatakan nanti kelak pada hari kiamat kepada dia, masuk engkau ke dalam surga dari pintu mana saja yang engkau sukai. Nah, ini. Masuk engkau ke dalam pintu surga dari pintu mana saja yang engkau sukai. Wa fi riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma kutiba fi zumratil ulama wa husyra fi syuhada. Dan di dalam riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, siapa yang mengumpulkan 40 hadis ini atas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia ditulis dalam kelompok daftar para ulama dan dikumpulkan bersama orang-orang syuhada, orang-orang yang mati syahid. Nah, inilah penyebab mengapa Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan 40 hadis. Ya, ini sebabnya. Jadi yang ulun baca ini adalah pendahuluan. Biasa kan kalau buku itu ada pendahuluan, kata pengantar. Nah, kata pengantarnya dari Imam Nawawi ini. Ini penyebab beliau mengumpulkan 40 hadis. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Nawawi kemudian menyebutkan kata pengantar lagi, kata beliau, fa awwalu man 'alimtuhu sannafa fihi Abdullah ibn al-Mubarak. Yang pertama kali yang aku ketahui mengumpulkan 40 hadis ini Abdullah bin Mubarak, ulama Islam abad ke-3 Hijriah atau abad ke-2 Hijriah. Thumma Muhammad ibn Aslam At-Tusi al-alim Rabbani. Lalu setelah itu ada lagi ulama lain yang mengumpulkan 40 hadis juga, Muhammad bin Aslam At-Tusi al-alim Rabbani. Kemudian thumma Al-Hasan bin Sufyan An-Nasai wa Abu Bakr al-Ajurri. Kemudian ada Al-Hasan bin Sufyan An-Nasai, Abu Bakar al-Ajurri, wa Abu Bakar Muhammad ibn Ibrahim al-Asfahani, wa Ad-Daruqutni, wal Hakim, wa Abu Nuaim, wa Abu Abdurrahman As-Sulami, wa Abu Sa'id al-Malini, wa Abu Uthman As-Sabuni, wa Abdullah ibn Muhammad al-Ansari, wa Abu Bakar al-Baihaqi, wa khalaiq la yuhsawna minal mutaqaddimin wal mutaakhirin. Dan nama-nama tadi ulama-ulama Islam yang mengumpulkan hadis-hadis yang 40 tadi.
Tentunya dengan inisiatif masing-masing. Ya. 40 hadis ini dikumpulkan dengan inisiatif masing-masing. Wa qad istakhartullaha ta'ala jam'a 40 haditsan iqtidaan bihaula'il a'immatil a'lam wa huffazil Islam. Nah, ini penting. Lalu aku pun beristikharah. Salat istikharah itu artinya salat minta kebaikan. Dan itu salat bukan hanya untuk gasan hendak menikah, melamar. Biasanya orang sholat istikharah kalau seandainya mau melamar seorang perempuan, sudah condong satu, ada calon lain, istikharah jar dulu. Istikharah tidak mesti harus urusan pernikahan saja. Istikharah artinya diambil dari kata-kata khair. Khair itu baik. Kemudian diawali dengan isti, alif sinta. Setiap kata dalam bahasa Arab yang diawali dengan alif sin dan ta itu artinya adalah meminta khair, istikharah, meminta kebaikan. Sama masjid terbesar di ibu kota, Istiqlal. Istiqlal. Qilal artinya merdeka. Istiqlal meminta kemerdekaan. Istirahat. Rehat artinya istirahat. Rehat. Istirahat meminta rehat. Meminta rehat. Istisqa. Suqya menjadi istisqa. Suqya artinya turun hujan, meminta hujan. Makanya salat minta hujan disebut dengan salat istisqa. Jadi Imam An-Nawawi rahimahullah istikharah kepada Allah, mohon kebaikan kepada Allah untuk mengumpulkan 40 hadis, mencontoh ulama-ulama tadi, ahli-ahli hadis tadi. Nah, di sini pelajaran penting. Dari ulama yang banyak yang mengumpulkan 40 hadis, ternyata salah satu 40 hadis yang masyhur sekali di tengah kaum muslimin adalah Arba'in An-Nawawi. Tahu sebabnya apa? Sebabnya istikharah tadi. Makanya apa-apa hubungi Allah. Hendak berdagang, istikharah, minta Allah sama Allah. Hendak mencari bini, maka minta sama Allah. Entah bini ke-1, ke-2, ke-3. Hendak pindah rumah, istikharah kepada Allah. Segala hal. Ya, makanya buktinya apa? Beliau arba'innya yang paling masyhur sampai sekarang. Kita sekarang abad ke-15 Hijriah. Kita tahun 1443 Hijriah, abad ke-15 Hijriah. Beliau hidup tahun abad ke-7 Hijriah. Wafat pada tahun 676 Hijriah. Berarti abad ke-7 Hijriah. Sekitar 800 tahun bukunya masih dibaca. Hasil istikharah. Ya. Nah, ini pelajaran dari Imam An-Nawawi rahimahullah. Apa-apa hubungi Allah. Segala hal minta sama Allah, minta petunjuk. Jangan koyok. Sudah mungkin harta ada, kekuatan ada, kemudian rencana ada, tim bagus, merasa wah pasti sukses. Lupa bahwa
yang menentukan kebaikan dan keburukan hanya siapa? Allah. Nah, ini pelajaran menarik. Ya, kalau seandainya seseorang ada sesuatu, istikharahlah kepada Allah. Caranya bagaimana? Ambil air wudu, sholat 2 rakaat, minta kebaikan. Minta kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian penulis mengatakan wa qad ittafaqa al-ulama ala jawazil amali bil hadits ad-dha'if fi fadailil a'mal. Wa ma'a hadha falaysa i'timadi ala hadha al-hadits bal ala qawlihi sallallahu alaihi wasallam fil ahadits as-sahihah liyuballigh asy-syahidu minkumul ghaiba wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam nadhara Allah imra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha. Dan para ulama bersepakat bolehnya mengamalkan hadis lemah dalam fadailul a'mal. Fadailul amal itu apa? Yang tidak berkaitan dengan perkara akidah keimanan, yang tidak berkaitan dengan perkara halal haram, yang berkaitan dengan keutamaan tahajud apa, keutamaan sholat witir apa, keutamaan sholat duha apa, keutamaan pergi ke masjid apa, keutamaan duduk setelah sholat fardu sampai menunggu sholat fardu selanjutnya apa. Itu namanya fadailul a'mal. Para ulama bersepakat, kata Imam Nawawi rahimahullah, untuk bolehnya mengamalkan hadis lemah dalam perkara fadailul a'mal. Apa yang beliau maksud? Imam Nawawi mengatakan hadis yang tadi mengumpulkan 40 hadis atas umatku, maka akan dikumpulkan bersama orang-orang ahli fikih, orang-orang ahli syahid di hari kiamat. Itu hadisnya lemah. Nanti ada orang bertanya, berarti Imam Nawawi mengamalkan hadis lemah. Kata beliau, tidak. Tetapi dalil saya adalah hadis sahih, yaitu Rasulullah SAW bersabda, hendaknya orang yang menyaksikan dari kalian menyampaikan kepada yang tidak menyaksikan, yang berilmu menyampaikan hadis kepada yang belum tahu. Ini dalil yang dipakai oleh Imam Nawawi menulis 40 hadis. Ya, 40 hadis yang akan kita bicarakan sekarang. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau juga mengatakan, "Tsumma minal ulama man jama'a al-arba'in fi usuluddin, wa ba'dhum fil furu' wa ba'dhum fil jihad wa ba'dhum fil zuhud wa ba'dhum fil khutab. Kulluha maqasidu salihatun radhiyallahu an qasidiha." Sebagian ulama yang mengumpulkan 40 hadis, ada yang mengumpulkan dalam perkara akidah, ada yang mengumpulkan dalam perkara fikih, ada yang mengumpulkan 40 hadis dalam perkara jihad, dalam perkara zuhud, ya, ada yang mengumpulkan 40 hadis dalam perkara bermacam-macam. Seluruhnya adalah tujuan yang baik. Semoga Allah merelai segala yang bermaksud baik. Kemudian waqad ra'aitu jam'a 40 ahamma min hadza kulli. Nah, aku mengumpulkan 40 hadis ini adalah 40 hadis yang paling penting dalam kehidupan seorang muslim. Wa hiya 40 hadisan mustamilatun ala jami'i dzalik. Yaitu 40 hadis yang mengumpulkan seluruhnya itu. Wa kullu haditsin minha qa'idatun 'azimatun min qawa'ididdin. Dan setiap hadis merupakan kaedah, pondasi, dasar agung dalam pondasi-pondasi beragama. Wa qad wasafahu al-ulama bi annahu madar al-islam 'alaihi aw nisfa al-islam aw thuluthahu aw nahwahu. Dan para ulama mensifati hadis-hadis tersebut adalah sumber Islam. Jadi 40 hadis ini yang akan kita pelajari sumber Islam, atau setengah dari ajaran Islam, atau sepertiga dari ajaran Islam. Saking pentingnya. Kemudian beliau mengatakan,
thumma altazimu fi hadhihi al-arba'in an takuna sahihatan wa mu'dhamuha fi sahihai al-Bukhari wa Muslim. 40 hadis yang aku kumpulkan ini, aku melazimkan diriku, mewajibkan diriku mengumpulkan hanya hadis sahih. Dan kebanyakan dari 40 hadis ini nantinya adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang sudah disepakati kesahihannya. Jadi jangan takut ini hadisnya sahih. Ya. Wa azkuruha mahdhufatal asanid, dan aku tidak menyebutkan sanad-sanad dalam 40 hadis ini. Sanad itu gimana sih? Sanad itu adalah begini. Misalkan Imam Bukhari, ini Imam Bukhari ya. Imam Bukhari meriwayatkan dari Imam Nafi' bin Harith. Nafi' bin Harith meriwayatkan dari Imam Malik. Imam Bukhari meriwayatkan dari Imam Malik. Imam Malik meriwayatkan dari Nafi'. Nafi' meriwayatkan dari sahabat Nabi Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar meriwayatkan dari Rasulullah SAW. Itu namanya sanad. Dari Imam Bukhari sampai kepada Rasulullah SAW. Itu namanya apa? Sanad. Nah, Imam An-Nawawi tidak menyebutkan sanad itu. Beliau langsung menyebutkan sahabat Nabi saja. Ya. Untuk apa? Liyashula hifdhuha, agar mudah menghafal. Ya. Maka saya nasihatkan, ini mungkin ada santri-santri yang masih jenjang SMP, waktumu sekarang menghafal hadis-hadis yang seperti ini. Nanti kalau sudah duduk seperti ini, hadis-hadis itu akan keluar dengan mudah sebagai dalil. Waktunya sekarang menghafal. Ya, untuk mudah dihafal. Wa ya'ummal intifa'u biha insyaallah, dan agar diambil manfaatnya secara umum dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir beliau mengatakan wa yanbaghi likulli raghibin fil akhirah an ya'rifa hadhihi al ahadits. Siapa saja yang ingin sukses di akhirat, bukan hanya sukses dunia, dia harus paham 40 hadis ini. Lima ishtamalat alaihi minal muhimmat, karena 40 hadis ini adalah 40 hadis yang penting-penting. Wahtawat alaihi minat tanbih ala jami'i ta'at, dan mengumpulkan atas peringatan terhadap seluruh ketaatan. Wa dzalika zahiran liman tadabbarahu, dan itu bagi siapa yang memperhatikannya akan dia dapatkan, terlihat jelas. Siapa yang mempelajari 40 hadis ini, dia akhirnya tahu bagaimana menghadap kepada Allah. Yang kedua, dia akhirnya tahu bagaimana mengerjakan ketaatan kepada Allah. Wa 'alallah i'timadi. Nah, sesudah menulis kata pengantar, beliau katakan, hanya kepada Allah aku bersandar. Wa ilaihi tafwidi wastinadi, dan hanya kepadanya aku menyerahkan segala urusan. Walahul hamdu wan ni'mah, segala puji dan nikmat hanya milik Allah. Wa bihi taufiqu wal ismah, dan hanya dengan memohon kepada Allah petunjuk dan penjagaan. Nah, baik. Sekarang hadis yang pertama, ya, hadis yang pertama. Itu tadi kata pengantar dari Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Hadis yang pertama, qala al-musannif rahimahullah, Imam An-Nawawi rahimahullahu taala berkata, an Amiril Mu'minin Abi Hafs Amr bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, an Amiril Mu'minin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih
ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أخرجه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن برزبة البخاري الجعفي، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. Artinya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Abu Hafs. Amirul Mukminin adalah gelar untuk pemimpin setelah Abu Bakar As-Siddiq. Yang memakai pertama kali gelar Amirul Mukminin adalah Umar bin Khattab. Yang memakai gelar pertama kali Amirul Mukminin siapa? Umar bin Khattab. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal digantikan oleh Abu Bakar. Abu Bakar gelarnya apa? Khalifatu Rasulillah. Khalifatu Rasulillah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu meninggal digantikan oleh Umar bin Khattab. Gelarnya apa? Amirul Mukminin. Abu Hafs kunyah, dan semestinya seorang muslim memiliki kunyah karena itu sunnah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, nama beliau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau berkata, aku telah mendengar. Kalau telah mendengar berarti benar-benar langsung dari mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amalan-amalan tergantung niat, dan sesungguhnya setiap orang mendapatkan apa yang ia niatkan. Barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang berhijrah karena dunia yang ingin dia dapatkan atau perempuan yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang ia niatkan. Itu hadisnya. Hadis ini diriwayatkan oleh dua imam ahli hadis. Siapa beliau? Abu Abdillah kunyah, ya, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardizbah al-Bukhari. Kita sering mendengar hadis riwayat Bukhari. Nama aslinya siapa? Muhammad bin Ismail. Jadi Bukhari itu bukan nama, ya, tetapi nama aslinya adalah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari, ya. Dan di sini pelajaran bagi kita, hendaknya kita tahu nasab kita. Saya kalau ditanya nasab saya apa? Ahmad Zainuddin bin Kasful Anwar bin Sukir bin Samloko. Nah, sampai situ ulun kada tahu lagi dah. Sampai Nabi Adam. Minimal 3 kain kita ketahui. Coba pian takoni aba-aba pian. Kalau seandainya masih ada kai, takoni buyutnya. Karena itu menjaga keturunan. Termasuk juga kalau seandainya hendak menantu, tanya tuh keturunannya. Ya, tanya keturunan. Siapa abahnya, siapa kainya, siapa buyutnya, siapa terus ke atas. Ya, itu menjaga keturunan namanya. Dan biasanya kawan-kawan dari jamaah sangat kuat menjaga keturunan. Nah, itu perlu dicontoh.
Naam. Bin Bardizbah Al-Bukhari. Al-Bukhari sebuah tempat, orang menyebutnya ma wara'an nahar, yaitu tempat daerah di belakang sungai di Eropa yang ada istan-istan di belakangnya, Turkistan, Kazakistan, Kazakistan, Turkmenistan dan seterusnya. Ya. Jadi beliau berarti bukan orang Arab, tetapi mempunyai kitab Sahih Bukhari. Abul Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi, di dalam dua kitab sahih mereka berdua, yang merupakan dua kitab paling sahih yang ditulis. Taib. Kemudian Imam Nawawi berkata, jadi saya baca ini sekarang adalah penjelasan langsung dari Imam Nawawi. Dalal hadits ala anna an-niyyah mi'yarun li tashihil a'mal. Nah, ini penting. Hadis ini menunjukkan bahwa niat adalah standar untuk memperbaiki amal. Fahaitsu salahatin niyatu salahal amal. Kapan niatnya baik, amalnya pasti baik. Kapan niat sholat baik, sholatnya pasti baik. Ya, hadis ini menunjukkan bahwa niat adalah standar untuk memperbaiki amalan. Kalau niatnya baik, maka amalannya pasti baik. Kalau niat puasanya baik, maka puasanya juga baik. Saya beri contoh. Kalau lagi sholat, Allahu Akbar, tidak banyak bergerak, yang tidak perlu, yang tidak disyariatkan, kemudian pikirannya fokus hanya kepada Allah, kemudian yang dibaca dia paham. Ini kalau niatnya baik, maka sholatnya akan baik. Puasa juga begitu. Kalau niat puasanya baik, maka puasanya akan baik. Matanya tidak jelalatan saat puasa, lisannya dipuasakan saat berpuasa, telinganya dipuasakan dari mendengarkan hal-hal yang haram saat berpuasa. Kapan bisa itu terjadi? Kalau niatnya baik. Maka pelajaran dari hadis ini adalah annan niyata mi'yarun li tashihil a'mal. Niat adalah standar untuk memperbaiki amal. Contoh lain, yang lain lagi, baca Quran. Imam, pas imam nih, imam aja deh. Ya. Bacaan imam baik, tidak dibuat-buat, tidak pura-pura nangis, maka itu adalah hasil dari niat yang baik. Niat yang baik merupakan standar amal yang baik. Untuk memperbaiki amal, maka harus punya niat yang baik. Ini pelajaran dari hadis ini. Wa idza wujida al-'amalu wa qaranathu an-niyyah falahu thalathatu ahwal. Kalau ada amalan kemudian dibarengi dengan niat, maka ada tiga keadaan. Al-awwal an yaf'ala dzalika khaufan min Allah taala wa hadhihi ibadatul 'abid. Orang kalau seandainya beramal karena takut kepada Allah, maka ini adalah ibadahnya orang ahli ibadah. Kenapa kita sholat? Karena kita takut siksa Allah, kita takut murka Allah. Ini ibadahnya ahli ibadah. Kenapa kita berpuasa? Menahan makan, minum, dan segala yang batalkan puasa dari mulai subuh sampai maghrib, karena kita takut kepada Allah. Ini adalah ibadahnya orang ahli ibadah. Itu yang pertama. Amal dibarengi dengan niat.
Ats-tsani an yaf'ala dzalika li talabil jannah was thawab wa hadhihi ibadatut tujjar. Yang kedua, orang yang mengerjakan amalan-amalan karena ingin masuk surga dan dapat pahala. Dan ini adalah ibadahnya para pedagang. Ini ibadahnya adalah para pedagang. Ini pendapat Imam Nawawi rahimahullah. Dan wallahu alam, boleh seseorang beramal karena ingin masuk surga. Karena Allah memerintahkan akan hal itu. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ardu 'iddatil muttaqin. Bersegeralah kalian untuk menggapai ampunan dari Rabb kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang telah disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Allah juga berfirman dalam surah Al-Mutaffifin, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Apa ayat sebelumnya? Khitamuhu misk. Surga itu khitamuhu, penutupnya, ini kan ada dinding. Biasa sebelum ada dinding itu kan ada batu bata tumpuk-tumpuk. Kemudian setelah itu ada semennya. Kemudian diperbaiki, dihalusi. Ya. Nah, itu namanya misk. Itu namanya penutup, khitam. Penutup dinding-dindingnya dari minyak wangi misk, artinya surga. Untuk mendapatkan surga yang ditutupi oleh minyak wangi yang paling wangi, maka berlomba-lombalah kalian. Maka boleh seseorang beramal untuk mendapat surga dan takut siksa Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika penulis mengatakan wa hadhihi ibadatut tujjar, ini adalah ibadah orang-orang pedagang, beramal karena ingin surga, beramal karena ingin dapat pahala. Ini adalah ibadahnya orang-orang pedagang. Ini perlu diteliti kembali. Kenapa? Karena boleh orang beramal ingin mendapatkan surga. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW saja memerintahkan kita untuk minta surga. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza sa'altumullaha fas'alul firdaus, innaha a'la jannah." Jika kalian berdoa, mintalah kepada Allah surga firdaus. Disuruh kita minta surga. Nah, bukan berarti kita ibadahnya para pedagang. Taib. Ats-tsalits an yaf'ala dzalika haya'an min Allah Ta'ala wa ta'diyatin li haqqil 'ubudiyyah wa ta'diyatin lisyukr wa yara nafsahu ma'a dzalika muqassiran. Yang ketiga, orang mengerjakan amalan karena malu terhadap Allah. Jadi dia sholat karena dia ingin menegakkan hak Allah, karena dia ingin menegakkan syukur atas nikmat-nikmat Allah. Jadi sholat ini bukan kewajiban bagi saya, kata dia, tetapi sholat ini adalah hak Allah. Saya malu kalau enggak sholat, ya. Dan dia menganggap dirinya belum sempurna mengerjakan hak-hak Allah. Wa yakunu ma'a dzalika qalbuhu khaifan li'annahu la yadri hal qubila 'amaluhu ma'a dzalika am la. Wa hadhihi ibadatul ahrar. Wa ilaiha ashara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma qalat lahu Aisyah radhiyallahu anha hina qama min al-lail hatta tawarramat qadamah. Ya Rasulullah, atatakallafu hadha wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Qala afala akuna 'abdan syakura. Nah, ada orang jenis yang ketiga beramal. Dia menganggap saya ini sholat, saya ini puasa karena saya malu sama Allah. Banyak benar nikmatnya yang Allah kasih untuk saya.
maka saya sholat, maka saya puasa. Malu tidak bisa membalasnya, malu tidak bisa bersyukur dengan sebenar-benarnya, ya. Makanya dia beramal. Meskipun demikian, dia takut amalnya jangan-jangan tidak diterima oleh Allah. Ya. Nah, inilah orang-orang yang disebut dengan ibadatul ahrar. Ibadahnya orang-orang yang ahrar, yang merdeka. Tidak ada tuntutan apapun. Ya, ini yang paling tinggi menurut Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan inilah yang dikatakan oleh Rasulullah ketika beliau salat malam, kemudian sampai bengkak kakinya, lalu Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Apakah engkau wahai Rasulullah terlalu berlebihan dalam perkara seperti ini? Kakimu sampai bengkak, padahal dosa-dosamu sudah diampuni yang telah lalu yang akan datang. Kenapa engkau sholat sampai seperti ini?" Apa jawab Rasulullah SAW? "Afala akuna abdan syakura." Apakah aku tidak bisa menjadi hamba yang pandai bersyukur? Nah, ini tiga jenis peribadatan. Yang pertama apa? Ibadatul abid. Ibadahnya para hamba. Kenapa dia beribadah kepada Allah? Kenapa dia mau salat, dia mau puasa, kalau dia punya duit dia mau zakat, dia mau haji? Kenapa? Karena takut kepada Allah. Ini disebut apa? Ibadatul abid. Takut dia kepada Allah. Kalau lu tanya kepada pian, mengapa subuh tadi pian mau salat? Hah? Pian pilih mana? Ibadatul abid, beribadah karena takut, atau yang kedua ibadatul tujar, beribadah karena pedagang ingin dapat pahala, atau yang ketiga ibadatul ahrar, beribadah karena ingin bersyukur? Mana yang pian pilih? Salat subuh tadi. Ya pian, bukan yang ada di sini, pian nih. Wah, ini mana yang dipilih? Mana? Yang satu, ibadatul abid. Karena takut pada Allah. Takut siksanya kalau kada sholat. Berarti kita masih sampai derajat ibadatul abid. Ibadahnya orang-orang yang hamba, takut kepada Allah. Bisa naik lagi, beramal ingin surga, beramal ingin pahala. Itu ibadahnya ahli dagang. Lebih tinggi lagi, beramal karena ingin bersyukur. Banyak benar sudah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ibadahnya apa? Orang merdeka. Istilahnya apa? Ibadatul ahrar. Nah, ini penjelasan dari Imam An-Nawawi rahimahullahu taala secara langsung. Makanya kan Rasulullah sholat tahajud sampai bengkak kedua telapak kakinya. Ketika ditanya oleh Aisyah, "Wahai Rasulullah, kenapa dengan sholat ini? Engkau kan sudah diampuni dosa yang telah akan datang." Maka beliau mengatakan, "Afala akuna abadan syakura." Apakah aku tidak bisa menjadi hamba yang pandai bersyukur? Jadi sholatnya itu karena syukur. Sholatnya itu karena puasanya itu karena syukur, saking banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sekarang karena apa? Nah, itu tanya masing-masing. Ya. Kita sekarang karena apa? Nanti zuhur nih, saya sholat zuhur. Karena apa ya? Kan harus ada motivasi. Oh, karena saya takut siksa Allah. Oh, berarti disebut dengan ibadatul abid. Ibadahnya hamba. Karena takut kepada tuannya. Hamba mau sholat,
karena takut kepada tuannya. Oh, saya sholat zuhur karena ingin pahala 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelah zuhur. Maka kalau 12 rakaat sehari semalam sunat qabliyah dan ba'diyah, maka mendapatkan dibangunkan sebuah rumah di surga. Ini ibadahnya apa? Ibadahnya ibadatut tujjar, ibadahnya para pedagang. Ingat ya baik-baik. Yang paling tinggi apa? Yang dilakukan oleh Rasulullah. Saya ini mau menimba ilmu agama, duduk di masjid dari mulai tadi, ustaznya terlambat, ban kempes pulang. Ya. Kenapa? Karena saya ingin bersyukur kepada Allah. Istilahnya apa? Ibadatul ahrar. Nah, pilih aja tuh. Setiap kali kalian ingin mengerjakan ibadah, silahkan pilih antara 3 itu. Ya. Silahkan pilih antara 3 itu. Dan yang paling tinggi yang mana? Ibadatul ahrar, ibadah orang yang merdeka. Beribadah karena ingin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Imam Nawawi berkata, qila qala al-Ghazali rahimahullah, Imam al-Ghazali rahimahullah berkata, al-ibadatu ma'ar raja afdalu. Nah, orang kalau beribadah disertai dengan rasa harap, maka ini lebih utama. Li'anna ar-raja yurithul mahabbata. Karena yang namanya rasa harap mewariskan rasa cinta. Jadi kita sholat nih, Allahu Akbar, ya Allah, berharap benar sholatnya diterima. Nah, harus naik tuh kelas sudah sholatnya, jangan hanya sekedar mengerjakan saja, ya, tapi sudah harus naik, berharap agar diterima sholatnya. Baca Quran, hafal Quran, berharap agar diterima baca Quran. Karena yang sholat di atas muka bumi ini miliaran, ya, yang sholat miliaran. Tetapi tidak semua yang sholat apa Pak? Diterima. Maka harus naik sholat disertai dengan rasa harap. Li'anna ar-raja yurithul mahabbah. Karena orang kalau berharap, dia cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal khawfu yurithul qunut. Dan rasa takut mewariskan putus asa. Hanya kalau ada orang kata Allah, belum lagi Allah. Kenapa dia seperti itu? Itu pertanyaan. Salah satu sebabnya adalah karena takut sholatnya tidak pas. Paham maksudnya? Sholatnya tidak pas. Belum pernah sholat di samping orang pas tahiyat. At-tahi nggak sampai. Sedangkan imam kan terus baca. Imam terus baca sampai imam salam. Sidin tahiyat. Yang jadi pertanyaan kita, kenapa sampai begitu? Karena terlalu takut tahiyatnya kada pas. Nah, ini menyebabkan putus asa. Akhirnya sudah kada sholat lagi kita. Kenapa? Kada pas. Allah, kada pas gitu. Antara ucapan hati dan ucapan lisan dengan ucapan hati nggak pas. Terlalu takut. Maka akhirnya tidak jadi.
Dan itu mewariskan sifat putus asa. Sama tuh, lagi ramai digandrungi oleh anak-anak muda nih sekarang, sikap namanya merasa was-was. Dan saya punya santri begitu, sampai kadang-kadang wudu 20 kali. Itu kalau ditarik oleh kawannya kada bampe. Apa itu sebabnya? Terlalu takut, yang menyebabkan putus asa. Nah itu hati-hati pian yang mempunyai sikap itu. Kalau buang air kecil kami, sudah kami tiiskan, kemudian istinja, selesai. Keluar dari kamar mandi, pinanya ada tadi sedikit lagi, masuk pulang. Ini terlalu apa? Takut. Basuh lagi, batuk, keluar lagi, selangkah, masuk pulang. Kelawas-lawasan, sholat jamaahnya selesai, imam sudah salam, sidin hanya keluar basah kuyup. Itu yang dihendaki oleh syaitan. Itu kenapa? Terlalu takut, mewariskan putus asa. Ya. Wa hadhihi al-aqsamu ats-tsalatsatu fi haqqil mukhlisin. Dan tiga pembagian ini, ibadatu al-abid, ibadatu tujar, ibadatul ahrar, beribadah karena takut, beribadah karena ingin dapat pahala, beribadah karena ingin bersyukur. Ini semua adalah orang-orang yang ikhlas. Jadi tidak ada urusan kalau beribadah ingin surga kemudian apa? Tidak ikhlas. Nah, ini tidak benar. Ya, tidak benar itu. Yang benar adalah boleh beribadah ingin dapat pahala, ingin masuk surga, jauh dari api neraka, boleh, tidak mengurangi keikhlasan. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian penulis mengatakan, wa'lam anna al-ikhlasa qad yu'radu lahu afatul ujub, faman a'jaba bi'amalihi habita 'amaluhu, kadzalika man istakbara habita 'amaluhu. Ketahuilah bahwa ikhlas bisa dihinggapi penyakit ujub. Nah, ikhlas itu apa? Salat karena Allah, itu ikhlas. Salat hanya ingin dapat pahala dari Allah, itu ikhlas namanya. Tidak ingin pujian, tidak ingin sanjungan. Tetapi kadang ada orang ikhlas tapi dibarengi dengan sifat ujub. Apa itu ujub? Merasa paling bengkeng sorang, merasa paling baik serongan. Yara li nafsihi ma la yamliku ghairuhu. Dia melihat dirinya memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Itu namanya apa? Ujub. Nah, ini Pak. Siapa yang ujub dengan amalnya? Aku sudah paling banyak sedekah, paling banyak puasa, paling banyak sholat, paling bagus baca Quran, paling merasa, maka hapus amalnya. Dan siapa yang menyombongkan dengan amalnya, hapus juga pahala amalnya. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, itu dulu yang bisa ulun sampaikan pada kesempatan kali ini. Sudah 1 jam lebih. Ada sisa waktu 15 menit. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Nah, lu minta baju hangat kalah putih, baju hangat putih. Mun kedadar apa? Tadi silakan.
Baik. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'du. Tadi kita disebutkan oleh Imam Nawawi, para ulama bersepakat boleh beramal dengan hadis lemah di dalam perkara fadhailul a'mal. Jazakallah khair. Boleh beramal dengan hadis lemah dalam fadhailul a'mal. Jadi ini pendapat jumhur, betul. Meskipun pendapat yang dikuatkan adalah tetap tidak boleh. Nanti saya akan sebutkan mengapa tidak bolehnya. Baik. Pertanyaan beliau, mengapa para ulama meriwayatkan hadis lemah? Banyak sebabnya. Pertama, agar diketahui oleh umat Islam bahwa hadis ini lemah sehingga tidak diamalkan. Yang kedua, agar menjadi penguat dari hadis-hadis yang sahih bagi siapa yang mengamalkan hadis lemah. Ya. Yang ketiga, agar ketahuan siapa perawi-perawi hadis yang lemah. Nah, itu penyebab para ulama meriwayatkan hadis lemah. Nah, jadi banyak sebab. Tiga sebab yang sudah saya sebutkan tadi sudah mencukupi. Taib. Mengapa para ulama membolehkan beramal dengan hadis lemah dalam fadhailul a'mal? Jawabannya adalah lebih baik hadis lemah dibandingkan perkataan sendiri. Nah, itu salah satu jawaban mereka. Lebih baik beramal dengan hadis lemah dibandingkan perkataan sendiri. Seperti perkataan Imam Ahmad rahimahullah. Nah, begitu. Kemudian kita katakan tadi pendapat yang lebih kuat, bagaimanapun tetap tidak boleh mengamalkan hadis lemah. Mau di dalam perkara akidah, di dalam perkara halal haram, di dalam perkara fadhailul a'mal, tetap tidak boleh. Mengapa? Satu, al hadithud dha'if min qabilil hadithil mardud. Di dalam ilmu mustalah hadis, hadis lemah tergolong dari hadis yang ditolak, tidak boleh diamalkan, ditolak. Yang kedua, kalau seandainya hadis lemah boleh diamalkan dalam fadhailul a'mal, maka tidak bermanfaat atau kurang manfaatnya para ulama meneliti hadis-hadis. Sudah, pokoknya kalau ada qala Rasulullah aja langsung amalkan. Tidak perlu dicek lagi hadis sahih atau hadis lemah. Nah, itu. Yang ketiga, jumhur ulama yang membolehkan mengamalkan hadis lemah dengan atau dalam fadhailul a'mal, sebabnya mereka mempunyai syarat. Kata mereka, satu, lemahnya bukan palsu, tapi lemah. Bukan lemah sekali, bukan palsu. Yang kedua, hadis lemah yang boleh diamalkan ini ada dasarnya dari hadis sahih. Maka kita jawab, lebih baik, atau para ulama menjawabnya, lebih baik menyibukkan diri dengan hadis sahih. Sebagaimana perkataan Abdullah bin Mubarak rahimahullah, fi sahihil hadis ghaniyun an saqimihi. Hadis yang sahih cukup menyibukkan daripada mengamalkan hadis yang lemah. Kemudian syarat yang lain yang dikemukakan oleh jumhur boleh mengamalkan hadis lemah dalam fadhailul amal adalah saat beramal dengan hadis lemah tersebut tidak boleh disandarkan kepada Rasulullah SAW. Nah, ini kan kontraproduktif kalau begitu. Kita beramal ingin mencontoh Rasul SAW. Nah, ini tidak boleh disandarkan kepada Rasulullah SAW. Syarat yang lain juga yang disebutkan oleh para jumhur adalah bahwa boleh beramal dengan hadis lemah dalam fadhailul amal asalkan tidak disebarkan. Nah, ini juga syaratnya kurang
kuat. Yang jelas para ikhwan, pendapat yang lebih dikuatkan adalah hadis lemah tidak boleh diamalkan, baik dalam perkara akidah atau perkara halal haram atau perkara fadailul a'mal. Wallahu a'lam. Bolehkah menggabung niat sholat sunnah, misalnya sholat duha dengan sholat istikharah? Saya beri kaedah, nanti Bapak bisa mempraktekannya dalam masalah-masalah lain. Kaedahnya adalah tidak boleh menggabung dua sholat atau dua ibadah yang mana ibadah tersebut salah satunya adalah ibadah tersendiri atau ikutan dari sebelumnya. Itu kaedahnya. Tidak boleh digabung dua ibadah yang mana ibadah itu adalah ibadah tersendiri atau ibadah ikutan dari sebelumnya. Contoh, tidak boleh menggabung puasa qadha Ramadan yang telah lalu dengan puasa Syawal. Bukan karena dia wajib dan sunnah, bukan. Jauhi itu, hilangkan itu dalamnya. Nggak boleh menggabung antara sholat sunnah dan sholat wajib. Jauhi itu. Kaidah itu kurang tepat. Tapi yang benar adalah tidak boleh menggabung puasa qadha Ramadan dengan puasa Syawal. Kenapa? Karena puasa qadha Ramadan tersendiri, ibadah tersendiri. Lihat istilahnya, ibadatun mustaqillah. Ibadah apa? Tersendiri. Dan juga puasa Syawal, ibadah tersendiri. Paham ya? Nah, itu tidak boleh digabung. Pokoknya kalau dia ibadah tersendiri tidak boleh digabung. Dan ibadah yang ikutan dari sebelumnya seperti puasa Syawal. Yang ingin puasa Syawal, dia sempurnakan dulu puasa Ramadan, baru puasa Syawal. Karena puasa Syawal mengikuti setelah selesai puasa Ramadan. Paham ya? Contoh yang lain apa? Tadi dalam pertanyaan, menggabungkan sholat duha dengan sholat istikharah. Nah, kita tanyakan dalam diri kita, sholat duha ibadah tersendiri atau tidak? Maka jawabannya adalah sholat duha, sholat bukan ibadah tersendiri, tetapi dia ibadah yang berkaitan dengan waktu. Kapan masuk waktu duha? Sholat. Sholat istikharah bukan ibadah tersendiri, tapi kapan ada sebab minta kebaikan, sholat. Berarti boleh nggak digabung? Boleh. Jadi kuncinya ada pada kata apa? Ibadah tersendiri. Saya beri contoh yang lain lagi. Sholat subuh 2 rakaat digabung dengan sholat 2 rakaat sebelum subuh, boleh lah. Ujar si pengoler nih, ya, aku hendak sholat 2 rakaat sebelum subuh, ku gabung niatnya lawan sholat subuh 2 rakaat. Nah, boleh lah? Nggak boleh. Kenapa tidak boleh? Jauhkan kata ini sunnah ini wajib. Enggak, bukan itu kaedahnya. Kaedahnya adalah ibadah 2 rakaat sebelum subuh ibadah tersendiri. Sedangkan ibadah sholat subuh ibadah tersendiri lagi, tidak boleh digabung. Nah, paham ya? Itu kaedahnya untuk menggabung 2 ibadah. Taib. Mandi junub dengan mandi hari Jumat. Boleh tidak? Maka jawabannya adalah mandi junub
ibadah tersendiri disebabkan karena junub. Mandi Jumat bukan ibadah tersendiri. Kenapa? Karena kapan masuk hari Jumat mau Jumatan dia mandi saja. Tidaklah pergi ke masjid kecuali disunahkan untuk mandi sebelumnya. Maka boleh nggak digabung? Boleh. Nah, begitu ya. Jadi seperti itu cara memahaminya. Apakah niat yang baik itu harus amalnya sesuai sunnah? Ada pernyataan yang penting baik padahal tidak sesuai sunnah. Bagaimana pernyataan tersebut? Jazakallahu khairan. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Faman kana yarju liqa'a rabbi falya'mal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Siapa yang ingin bertemu dengan Allah, maksudnya masuk surga, maka hendaklah dia beramal saleh. Satu, dan tidak mensyirikkan Allah dalam beribadah. Kata Imam Ibnu Katsir yang bermadzhab Syafi'i, hadzani ruknal amal. Dua ini adalah rukun beramal. Amal saleh dan ikhlas dalam beribadah, tidak mensyirikkan Allah dalam beribadah. Dan amalan tidak dikatakan saleh kecuali dengan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin niatnya ikhlas, baik, tapi amalannya harus sesuai dengan contoh dari Rasulullah SAW. Maka tidak cukup hanya dengan niat baik, harus sesuai dengan petunjuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beri contoh, ada sahabat Nabi yang bernama Burdah bin Niyar. Di hari raya Idul Adha punya niat baik. Beliau menyembelih hewan kurban sebelum sholat Idul Adha. Sebelum sholat Idul Adha. Aturan apabila nyembelihnya? Setelah sholat. Dan beliau berdalil, punya niat baik, agar hewan saya dagingnya lebih cepat, lebih dahulu dibagikan kepada karib kerabat dan tetangga. Baik ada niatnya? Baik. Tapi apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Man dzabaha qabla shalah, barang siapa yang menyembelih sebelum salat, maka dia adalah sembelihan biasa, bukan sembelihan kurban. Jadi niat baik tidak cukup, harus sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, alhamdulillah ulun berusaha menjaga sholat qabliyah, namun kadang terbentur dengan kebiasaan beberapa masjid yang habis azan langsung iqamat. Mohon solusinya. Diqadha. Qadha. Ya, tapi jangan selalu diqadha. Misalkan terlambat qabliyah subuh, diqadha. Dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dari Qais bin Ali radhiyallahu anhu, setelah sholat subuh beliau bangun 2 rakaat. Kata Rasulullah SAW, mahlan ya Qais, al-fajru raka'atan. Tunggu sebentar wahai Qais, kenapa engkau sholat lagi? Sholat subuh cuma 2 rakaat. Kata Qais bin Ali radhiyallahu anhu, ini adalah 2 rakaat sebelum subuh yang aku tertinggal, dan dibiarkan oleh Rasulullah SAW. Ini menunjukkan boleh diqadha, tapi jangan mengqadhanya kapan? Ba'da subuh. Tapi jangan terlalu sering. Nanti lain qabliyah lagi, ba'diyah nantinya. Karena kerancakan jadi apa? Ba'diyah. Nah itu. Jadi kalau nggak sempat diqadha, dan dia harus mengambil pelajaran. Oh, kalau seandainya kayak ini terlambat nih, maka dia datang sebelum azan. Ya, datang sebelum azan agar bisa mengerjakan qabliyah. Wallahu a'lam. Bolehkah beramal untuk dunia? Contohnya salat duha supaya rezeki lancar, atau puasa karena Allah akan tetap
karena Allah, akan tetapi terbesit niat supaya langsing. Maka jawabannya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, beramal dibarengi dengan niat dunia atau beramal itu ada 3 tingkatannya. Yang pertama, beramal murni hanya karena ingin pahala dari Allah. Ini yang paling besar dan paling tinggi kedudukannya. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, beramal karena ingin perkara dunia yang ada dalilnya. Yang ada dalilnya. Maka ini diperbolehkan. Tetapi dilihat, kalau seandainya niatannya untuk dunia lebih tinggi, maka ini lebih baik dijauhi karena bisa berbentuk syirik asghar. Saya beri contoh tadi, puasa karena langsing. Apa tadi? Apa jasidin tadi? Duha agar rezeki lancar. Memang salah satu amalan yang mendatangkan kecukupan dalam kehidupan adalah sholat duha di awal waktu. Ibn Adam irka' li arba'an awalan nahar akfika akhirah. Wahai anak Adam, sholatlah untukku 4 rakaat di pagi hari. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Aku akan cukupkan keperluanmu sampai sore hari. Dia adalah pemberi kecukupan. Nah, kalau ada orang sholat ingin seperti ini, boleh. Tetapi lihat mana yang lebih kuat. Kalau kuat hanya karena Allah dan mudah-mudahan dapat dunianya juga, maka ini boleh. Tapi kalau kuat dunia dan niat untuk mendapat pahala dari Allah kecil, maka ini lebih baik dijauhi. Ya, lebih baik apa? Dijauhi. Kalau ada dalilnya, maka itu tidak mengapa. Seperti menyambung hubungan rahim untuk dipanjangkan umur, diluaskan rezeki, dalam hadis sahih seperti itu. Man sarrahu an yubsata lahu fi rizqi wa yunsa'a lahu fi athari falyasil rahimah. Siapa yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, hendaklah dia sambung hubungan rahim. Dia datangi kakak yang sudah lawas, kada dia datangi agar panjang umur, luas rezeki. Dia bersedekah agar disembuhkan orang yang sakit. Dawu mardhakum bi sadaqah. Obati orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Boleh. Tapi dilihat niatnya. Kalau niatnya untuk Allah lebih kuat, maka ini boleh. Tapi kalau niatnya untuk Allah lebih kecil dan niat dunianya lebih besar, maka ini lebih baik dijauhi. Nah, yang ketiga adalah murni dunia. Maka murni dunia ini adalah syirik akbar. Man kana yuridul hayata ad-dunya wa zinatan nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, kami akan berikan kepadanya secara sempurna. Kami tidak akan kurangi. Sedekah 100.000 ingin dapat 1 juta. Sedekah 1 juta agar dapat 1 miliar. Sedekah 1 miliar agar dapat 100 miliar. Kalau niatannya cuma itu, masuk ke dalam ayat tadi.
Kami kasih dia. Nggak heran dia dapat, dikasih. Tetapi di akhirat tidak ada pahala baginya dan terhapus amalannya. Nah, itulah pembagian beramal karena dunia. Yang pertama apa tadi? Beramal murni hanya karena ingin dapat pahala dari Allah. Ini sempurna, paripurna ini. Yang kedua, beramal ingin dunia yang ada dalilnya. Maka boleh atau tidak? Boleh. Tapi dilihat mana yang lebih kuat. Ya. Yang ketiga, yang murni hanya karena dunia, maka ini diharamkan. Karena itu syirik akbar. Ya. Ini yang bisa saya sampaikan. Perjalanan ulun masih panjang. Mudah-mudahan nanti bisa mampir lagi ke sini. Tapi sebagaimana sudah saya canangkan di kandangan, bahwa setiap kali ulun ke kandangan, insya Allah akan mampir. Dan kajiannya ya seperti ini mungkin. Ya, biasanya kalau Sabtu pengantaran anak, maka Ahad pagi ke sini. Nah, mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat. Dan kalau ditanya Ahmad Zainuddin ngaji apa di Masjid Al-Kautsar? Ngaji kitab Al-Arba'in An-Nawawi. Al-Arba'in An-Nawawi, 40 hadis yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Ini yang bisa kita sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.